Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahirul Hafid dengan NIM J030420161 dari program studi Teknik Komputer angkatan 57 kelas praktikum AP2 dari mata kuliah Perancangan Sistem Digital pertemuan kelima. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pemrograman logic device pada pertemuan kelima, yang mana kita akan melanjutkan pengeksekusian program yang mana pada praktikum minggu lalu kita telah membahas mengenai soal bagian A dan yang B, maka sekarang kita akan beralih menuju soal yang C dan juga D. Untuk sistem pengerjaannya masih sama, yaitu kita akan menentukan preset dari sebuah preset diagram, yang mana nanti kita akan memproses atau mengolah data codingan menggunakan WinCouple, kemudian kita baru bisa menentukan seperti apa rangkaian yang kita akan buat. Nah, di sini pada rangkaian C ini yang bagian atas, saya akan menentukan presetnya yang dimulai dari 000 atau A ini, kemudian ingin berjalan ke 001, 010, 011, 100, 110, dan kembali reset ke statik atau mati ke 000. Sedangkan yang D, saya ingin dia itu mulai dari ini, dari 00 juga, dari mati, 000, 001, 010, 110, 101, 100, 111, 111, dan kembali reset ke 000. Nah, bagaimana cara pengeksekusiannya? Kita akan masuk ke WinCouple-nya pada tab bagian kanan. Nah, ini pertama-tama kita klik option, kemudian klik device. Nah, di sini kita akan menyesuaikan antara device dengan si IC yang digunakan, device mnemonic. Nah, di sini device mnemonicnya kita menggunakan AT-F16V8B, sehingga device mnemonicnya adalah G16V8A. Nah, ini yang harus kita kopikan. Kita Ctrl copy, Ctrl C, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengklik file, kemudian open, new. Di sini ada new project. Kita untuk namanya disesuaikan saja. Sebagai contoh, soal C. Karena pengeksekusiannya satu rangkaian, jadi saya akan mengeksekusikan yang C terlebih dahulu. Kemudian perlu diperhatikan di sini untuk hari tanggal, untuk desainer, untuk company, itu semuanya opsional, bisa ditulis apapun itu, kecuali si device. Device ini kita isikan dengan si device mnemonic yang telah kita dapatkan tadi. Kita Ctrl V dan didapat device G16V8A. Kita klik OK. How many input pins are there? Kita klik OK saja, OK dan OK. Nah, dia di sini sudah memunculkan tampilan si interface-nya ya, yang mana ini merupakan header information atau berperan untuk mendeskripsikan isi file dan parameter lain untuk melakukan proses kompilasi. Nah, apa yang harus kita tulis di sini? Yang harus kita tulis di sini adalah langkah dari eksekusi si preset diagram ini. Di sini saya sudah memiliki kopiannya. Untuk soal yang C terlebih dahulu, ini kita Ctrl A, kemudian Ctrl C. Nah, jika sudah di copy, bisa kita pastekan, Ctrl V. Nah, seperti ini. Di sini ada pin assignment ya, pin assignment yang ada dihimpit oleh slash. Tanda slash ini menyatakan bahwa dia ini tidak akan terikut kompilasi atau tidak akan terrunning. Dia hanya mendeklarasikan yang isi di bawahnya ini. Kemudian ada pada IC kan pasti ada pin 1 hingga pin 14 yang kita gunakan. Nah, di sini untuk clock dia akan disambungkan ke pin 1, kemudian pengeksekusian A, B, dan C itu dimulai dari pin 12 hingga pin 14. Nah, di sini ada sequence statement. Sequence statement ada A, B, dan C, yaitu bagian utama dari program sebagai tempat algoritma program yang akan dijalankan secara sekuensial. Nah, sequence statement ini didapat berdasarkan state diagram yang telah kita tentukan tadi presetnya. Nah, jika sudah,
ini program sudah tertulis rapi. Oh ya, perlu diperhatikan jika di sini ada kurung kurawal, maka juga harus diakhiri dengan kurung kurawal pada saf yang terakhir. Jika sudah, kita akan melakukan proses kompilasi. Di sini kan ada tulisan run. Kita cari yang device dependent compile, di bawahnya run. Kita klik dulu. Nah, file is not saved. Do you want to save now? Kita klik yang yes. Nah, di sini dia akan compilation result, status compilation successful. Nah, dia sudah menyatakan bahwasanya si kompilasi ini sudah berhasil, yang hasilnya itu warningnya sebanyak 0 dan errornya sebanyak 0. Itu tandanya eksekusinya sudah berhasil. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat rangkaiannya ya, membuat rangkaian. Sebelum membuat rangkaian, kita pastikan bahwa ini kita save dulu. Klik save as. Kita taruh di tempat yang mudah dijangkau. Nah, jadi dia ada soal C. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, tujuannya dia di save itu apa? Nah, tujuannya itu kita untuk mendapatkan file yang berformatkan JED yang nanti kita akan masukkan atau kita konfigurasikan kepada IC. Nah, sekarang kita lihat si Proteusnya. Proteus rangkaian yang C. Nah, Proteus rangkaian yang C ini di sini sudah disusun sedemikian rupa, yang mana di sini ada clock, kemudian ada IC AM16V8, kemudian ada 3 buah resistor dengan resistansi masing-masing 220 ya. Tegangannya 220, kemudian ada 3 buah LED dan 1 buah grounding. Nah, sebelum kita simulasikan, jangan lupa untuk mengupdate si clocknya dulu supaya tidak terjadi error. Nah, lanjut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini yaitu kita klik dulu IC-nya. Kita klik IC-nya. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan percobaan. Dari sini, JEDEC view smart file, kita masukkan file yang tadi dari desktop kan. Tadi kan desktop sudah di save. Nah, biasanya dia akan muncul di sini. Tadi saya lupa ditaruh di mana. Jika sudah, nanti langsung saja dimasukkan ke sini yang JED formatnya. Kita klik OK. Sekarang kita menuju ke proses simulasiannya. Bener nggak nih kira-kira tadi outputnya sesuai atau tidak dengan si preset yang telah kita tentukan. Kita coba. 000, 001, 010, 011, 100, 110, 000. Nah, dia akan kembali mereset kepada 000. Jika sudah, kita matikan. Lanjut, kita akan memproses kepada rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua ini tadi kan sudah saya jelaskan presetnya. Kita kembali dulu ke WinCouple-nya. Nah, ini kan ke WinCouple, kita langsung saja gini. Yang D sama ya prosesnya, codingnya. Yang membedakan adalah si presentnya aja, present sama next-nya aja. Kita kontrol copy, kontrol C, kemudian kita pastekan, Ctrl V. Nah, jadilah seperti ini. Jika sudah, kita coba ini dulu. Kita save dulu deh. Kita save as lagi. Save as-nya di desktop. Soal MD. Jika sudah, kita klik save. Change to save. Yes. Nah, coba kita lihat di sini ada format PLD-nya. Kita klik lagi, save all. Nah, kan sudah di save all. Nah, kemudian kita akan melakukan, nih ada tulisan running yang bawahnya, device dependent compile lagi. Di sini dia menyatakan compilation result-nya warningnya sebanyak 0, errornya sebanyak 0. Kita oke kan, tandanya sudah berhasil. Nah, kita langsung menuju ke si Proteus rangkaian yang D. Masih sama ya, alat-alatnya masih sama yang digunakan komponennya. Di sini ada 3 buah resistor, resistansinya masing-masing 220,
kemudian kita klik IC-nya. IC-nya juga masih sama. Di sini JDEC Views Map filenya kita masukkan soalnya format soal tadi yang formatnya itu JED. Kita masukkan lewat sini, lewat file kuning tadi. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita akan menyimulasikan apakah hasilnya akan sama seperti present state yang tadi. Kita klik mulai. 000, 001, 010, 110, 101, 101, 100, 011, 111, dan kembali reset kepada 000. Nah, begitu seterusnya, si rangkaian ini akan terus melakukan looping atau perputaran ya, sesuai dengan preset diagram yang telah dibuat antara present dengan si next-nya. Nah, baik, seperti itu teman-teman. Praktikumnya sudah dijalankan dan ternyata hasilnya sesuai, berarti praktikumnya berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.